Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najidun Julianto, NIM 2018 12012. Saya akan menjelaskan tentang hasil kuliah kerja lapangan virtual prodi akuntansi yang diadakan pada tanggal 16 dan 18 Februari 2021. Poster saya berkaitan dengan PT Mitranata Cipta Mulia. PT Mitranata Cipta Mulia sendiri adalah sebuah lembaga manajemen perpajakan yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Ngeroboh, Condongatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Mitranata Cipta Mulia mengatasi berbagai masalah perpajakan yang ada di dunia bisnis maupun masyarakat. Lembaga ini melayani berbagai jasa seperti penyusunan laporan pajak, baik bulanan maupun tahunan. Mitranata Cipta Mulia sudah menjalin hubungan kerja dengan berbagai instansi seperti perusahaan swasta, perusahaan BUMN dan BUMD, yayasan, rumah sakit, dan 200 perusahaan ataupun yayasan. Visi dari PT Mitranata Cipta Mulia menjadi pemimpin pasar jasa konsultasi dan pelatihan perpajakan yang terpercaya di Indonesia tahun 2022. Misi dari PT Mitranata Cipta Mulia yang pertama, menyelenggarakan pelatihan dan edukasi di bidang perpajakan dan akuntansi. Yang kedua, menyelenggarakan layanan jasa di bidang perpajakan dan akuntansi. Yang ketiga, melakukan upaya memandirikan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak melalui media, buku, dan majalah. Yang keempat, menyediakan tenaga kerja pajak dan akuntansi yang berkualitas dan berkompeten. PT Mitranata Cipta Mulia sendiri, kenapa PT Mitranata Cipta Mulia ada 4 alasan. Yang pertama, perkembangan dunia usaha yang semakin pesat membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik, terutama di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, perusahaan sangat erat kaitannya dengan perpajakan agar dapat terhindar dari berbagai sanksi perpajakan. Yang ketiga, beratnya sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap masyarakat yang telah melaksanakan pajak. Yang ketiga, beratnya sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap masyarakat yang melalaikan pajak, seperti denda maksimal sampai 400% dari penyanderaan, pemblokiran, atau sanksi pidana. Yang keempat, minimnya sosialisasi menjadi kendala bagi para pelaku ekonomi untuk memahami peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. PT Mitranata Cipta Mulia sendiri memiliki moto, yaitu menjadikan Anda tidak sekedar mengerti. PT Mitranata Cipta Mulia sendiri memiliki 4 bidang usaha. Yang pertama, bidang pelatihan. Yang kedua, bidang konsultasi. Yang ketiga, publishing.
Yang keempat, recruitment center. Dalam bidang pelatihan sendiri, yang pertama yaitu mengadakan program brevet pajak. Program brevet pajak adalah program yang ditujukan untuk kepada masyarakat umum untuk mengenalkan perpajakan. Yang kedua, mengadakan program pasca brevet. Program pasca brevet adalah program yang dibuat untuk praktik secara langsung di lapangan ataupun bisa dikatakan sebagai magang. Yang ketiga, pemagangan pajak. Yang keempat, mengadakan program pelatihan kerja. Yang kelima, mengadakan in-house training. Yang keenam, mengadakan workshop atau seminar. Dalam bidang konsultasi, PT Mitra Nata Cipta Mulia memberikan layanan penyusunan SPT masa, memberikan layanan penyusunan SPT tahunan, memberikan layanan pendampingan konseling atau pemeriksaan dan keberatan pajak, memberikan layanan review pajak, memberikan layanan perencanaan pajak, dan memberikan layanan konsultasi pajak. Dalam bidang publishing, yang pertama yaitu memberikan informasi perpajakan terkini kepada masyarakat melalui media elektronik. Yang kedua, menyusun dan menerbitkan buku berkaitan tentang perpajakan. Yang ketiga, menyusun dan menerbitkan majalah perpajakan. Yang keempat, menjadikan tax house Mitra Nata Cipta Mulia sebagai rujukan pajak masyarakat. Yang keempat yaitu Open Recruitment Center. Yang pertama, menyediakan tenaga pajak dan akuntansi yang siap pakai dan siap terjun langsung di area perusahaan. Yang kedua, melatih sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam PT Mitra Nata Cipta Mulia sendiri juga melakukan analisis SWOT. Ada 4 analisis. Yang pertama, analisis kekuatan. Analisis kekuatan yang kapabilitasnya ilmu akuntansi, manajemen, marketing, audit, pajak, hukum, dan lain-lain. Keahlian dari analisis kekuatan memberikan keahlian komputer, pajak, dan komunikasi, negosiasi, analisis, sport, dan lain-lain. Yang kedua, analisis kelemahan. Dari analisis kelemahan sendiri, yang pertama yaitu kurang kepercayaan diri, tidak bisa berbicara atau public speaking, keterbatasan fisik, dan lain-lain. Analisis yang ketiga, analisis peluang. Analisis peluang sendiri yaitu kebutuhan karir makin meningkat karena berbagai sebab, yaitu ekonomi makin berkembang, banyaknya pengusaha baru, invasi dari KPP, dan lain-lain. Banyak orang menghindari bisnis karena banyak resiko dan dianggap kotor dan lain-lain. Yang keempat yaitu analisis ancaman. Dari analisis ancaman sendiri, adanya pesaing sendiri dari persaingan yang tidak sehat maupun bersaing dengan kawan sendiri dalam usaha atau bisnis di bidang yang sama. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.